hidup penuh warna. Halo founder, selamat pagi buat semua founder setia 105,6 FM radio kami, radio digital dan podcast KMN Sukabumi. Bersama aku Sarah di program Hustle Up, dari ide jadi income. Program yang didedikasikan buat kamu semua para founder hebat yang pengen belajar, berbagi, dan tumbuh di dunia bisnis dan entrepreneurship. Sebelum kita lanjut, izinkan Sarah dan seluruh keluarga besar 105,6 FM radio kami menyampaikan berita duka. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, telah berpulang ke rahmatullah Bapak Dr. Insinyur Ujang Sehabuddin MSI selaku Direktur Pengelola Kampus Sekolah Vokasi IPB Sukabumi. Semoga almarhum diterima segala amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan kesabaran. Amin ya robbal alamin. Founder, hidup ini singkat. Kita belajar bahwa waktu yang kita punya harus dipakai sebaik-baiknya. Dan salah satunya adalah berkarya dan membuat manfaat. Maka dari itu, Sarah mau mengajak founder semua untuk bisa berkarya melalui bisnis yang akan sama-sama kita pelajari hari ini. Anyway, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah lagi sibuk di kantor? Sibuk rebahan di kosan? Atau sibuk masak dan urus rumah? Semoga apapun kegiatan kamu pagi ini berjalan lancar dan menyenangkan ya. Kalau dulu pagi-pagi masih males-malesan, rebahan dan makan, sekarang kita tambahkan value lebih yuk. Hitung-hitung investasi leher ke atas nih. Topik kita pagi ini adalah jadi entrepreneur itu nggak susah. Kita akan ngobrol santai tapi tetap berisi seperti bahas kesalahan umum founder pemula, mindset entrepreneur, peluang-peluang yang ada, sampai bahas skill-skill yang wajib entrepreneur punya. Sebelum kita masuk lebih dalam, Sarah mau ucapkan terima kasih dulu nih buat para founder yang sudah setia dengerin 105,6 FM radio kami, yang dengerin kita di kantor, rumah, atau di jalan. Dan ingat ya founder, di Hustle Up ini kamu bukan sekedar pendengar, tapi bagian dari komunitas founder yang lagi berjuang wujudin mimpi. Oke founder, penasaran gak sih biar gampang jadi entrepreneur, kamu harus hindari nih kesalahan-kesalahan template dari entrepreneur pemula. Dan juga mindset yang harus kamu punya agar jadi entrepreneur yang baik. Sebelum bahas topik-topik kita, Sarah mau bilang nih kalau setiap orang tuh punya kekuatan untuk bangkit lagi. Dan setiap ide pastinya bisa jadi income. Nah, biar bikin founder bangkit lagi, Sarah punya lagu yang pas banget nih buat mulai pagi founder semua. Ini dia Tulus Manusia Kuat. Happy listening founder dan tetap di 105,6 FM radio kami bersama Sarah di program Hustle Up, dari ide jadi income. Halo founder, masih setia gak nih di 105,6 FM radio kami? Bersama aku Sarah di program Hustle Up, dari ide jadi income. Hari ini di segmen pertama kita bakal bahas dua hal yang super duper penting buat para founder muda. Yang pertama adalah kesalahan umum yang sering banget dilakuin saat memulai bisnis. Dan yang kedua adalah genset. Salah gak sih maksudnya mindset? Yaitu cara pandang yang wajib banget ditanam supaya bisnis bisa jalan lebih jauh. Jadi founder, persiapan itu penting banget nih, karena jangan sampai kamu ulangi kesalahan yang sebenarnya udah pernah dilakuin orang lain. Kata Jack Ma nih, seorang pembisnis dan entrepreneur dari Cina sekaligus pendiri e-commerce besar yaitu Alibaba. Beliau bilang nih, daripada belajar dari kesuksesan orang lain, belajarlah dari kesalahan mereka. Oke founder, jadi gini, menurut laporan CB Insight 2023, 42% startup di dunia gagal karena produk mereka sebenarnya nggak dibutuhkan pasar. Ini data yang keren banget ya, bisa kita jadiin warning nih buat kita semua. Dari data di atas, ketahuan deh kesalahan pertama yang harus kita hindari adalah mulai bisnis tanpa rencana.
Data Kemenkop UKM 2022 juga nunjukin loh hanya 13% UMKM yang punya rencana bisnis tertulis. Artinya Alpha Founder, mayoritas tuh jalan tanpa peta dan arah, asal aja gitu jalannya, kayak hubungan kita yang nggak tahu mau dibawa kemana. Lalu kesalahan kedua adalah campur keuangan bisnis dan pribadi. Ini nih yang klasik banget. Menurut data OJK 2023, lebih dari 70% UMKM di Indonesia belum punya pemisahan keuangan yang jelas. Hasilnya sering banget tuh uang untung bisnis dipakai buat bayar tagihan pribadi, ngopi, beli mie ayam, dan ujung-ujungnya bingung deh, kok uangnya udah habis aja. Padahal sebenarnya bisnisnya tuh untung tapi nggak kelihatan. Kesalahan ketiga adalah malas belajar dan gaptek. Menurut laporan Google Temasek 2023, ekonomi digital Indonesia sudah mencapai 82 miliar dolar. Tapi survei Kemenkop UKM 2024 bilang masih ada 40% UMKM yang belum terjangkau digitalisasi. Artinya apa tuh Bang? Nah, artinya banyak bisnis yang kehilangan peluang hanya karena nggak melek teknologi. Jadi jangan malas dan terus beradaptasi ya founder sama digitalisasi dan teknologi saat ini agar bisnis kamu bisa meroket. Kesalahan keempat ialah takut gagal dan cepat menyerah. Dalam studi ResearchGate 2023 ditemukan nih bahwa entrepreneur yang berani belajar dari gagal justru punya resiliensi lebih kuat dan memungkinkan sukses jauh lebih besar. Jadi gagal itu bukan akhir ya founder, tapi seringkali justru jadi batu loncatan. Gagal tuh ibarat sekolah gratis yang ngasih kamu pelajaran agar kamu bisa tumbuh jauh lebih baik. Oke founder, sampai sini kita udah belajar 4 kesalahan klasik dan mungkin sebagiannya udah pernah kamu alami nih. Tapi tenang, disinilah pentingnya punya mindset yang benar yang akan sama-sama kita bahas sebentar lagi. Lihat deh, ada berita heboh. Katanya semua bank bakal tutup besok. Hah? Serius? Kok bisa sih? Aku langsung share ke grup keluarga ah. Tunggu dulu founder, jangan asal sebar berita ya, belum tentu informasi itu benar. Loh, terus gimana dong? Selalu cek kebenarannya dulu, cari sumber resmi, pastikan faktanya jelas, baru bagikan. Bijak bermedia sosial itu keren loh. Pesan ini dipersembahkan oleh 105,6 FM Radio Digital dan Podcast KMN Sukabumi. Sekarang kita udah masuk ke bagian yang gak kalah penting, yaitu mindset. Cara pandang seorang entrepreneur melihat sebuah masalah, ancaman, dan bahkan peluang. Kira-kira ada apa aja ya? Yuk kita simak bareng-bareng. Pertama, berani gagal. Elon Musk pernah bilang nih, failure is an option. If you're not failing, you're not innovating enough. Artinya apaan tuh Bang Messi? Artinya kegagalan adalah sebuah opsi. Jika kamu gagal, maka kamu nggak cukup berinovasi. Studi dari Wira 2021 juga nunjukin nih, startup yang berani coba-coba dan belajar dari kegagalan lebih cepat menemukan model bisnis yang kokoh. Jadi kalau udah paham kesalahan umumnya, jangan takut gagal ya, gas aja. Lalu yang kedua, mulai dari hal kecil. Data BPS 2023 menyebut lebih dari 90% bisnis di Indonesia tuh skala mikro dan kecil. Artinya mayoritas bisnis yang sukses tuh awalnya bukan dari gedung mewah, ruko gede, tapi dari rumah kecil, dapur, dan online shop. Jadi jangan minder deh kalau kamu mulai dari hal kecil. Ambil keputusan dan lakuin dengan yakin. Ketiga, konsisten. Ini nih yang susah banget dilakuin. Ingat ya, bisnis itu bukan sprint atau cepet-cepetan, tapi maraton, lama dan panjang banget prosesnya. Menurut Forbes 2022, rata-rata brand tuh butuh 5-7 tahun loh untuk bisa punya posisi kuat di pasar.
Jadi jangan harap deh kalau misalkan 3 bulan jualan langsung ngehits. Yang penting adalah tetap ada dan terus jalan. Setiap hari promosi, setiap hari tawarin bisnis kita, yakin deh nanti akan lebih berkembang lagi bisnis kamu founder. Keempat, berani berbeda. Dalam riset Harvard Business Review 2021, produk yang unik beda dari yang lain lebih mudah diingat oleh konsumen. Di Indonesia sendiri ada banyak bisnis kecil yang awalnya dibilang aneh. Contohnya, Street Boba waktu muncul pertama kali. Kemasannya unik, gambarnya Jepangan. Awalnya sih dibilang nggak jelas, tapi itulah yang membuat orang penasaran dengan brandnya. Terus viral di TikTok dan akhirnya jadi raksasa di bidang minuman kekinian. Founder, jadi kalau aku bisa simpulin nih, mindset entrepreneur wajib itu ada 4. Berani gagal, mulai dari hal kecil, konsisten, dan berani berbeda. Oke founder, tadi kita udah bahas kesalahan yang perlu dihindari dan mindset yang wajib ditanam oleh kamu, calon founder muda. Tapi kan bisnis nggak cuma soal cara pikir ya, ada juga faktor peluang dan skill praktis yang wajib kamu kuasai. Makanya di segmen berikutnya kita bakal bongkar ide-ide bisnis yang sebenarnya ada di sekitar kamu. Dari makanan rumahan, just tips, sampai jasa online. Dan kita juga bakal bahas skill penting yang harus kamu punya biar bisnis nggak cuma hidup tapi juga bertumbuh. Stay tune terus di Hustle Up, dari ide jadi income. Bersama aku Sarah, hanya di 105,6 FM Radio Kami. Halo founder, kita masuk ke segmen kedua di Hustle Up, dari ide jadi income. Masih bersama aku Sarah dan tentunya masih di 105,6 FM Radio Kami. Dan di segmen ini kita akan ngobrol lebih dalam tentang peluang bisnis dan skill wajib entrepreneur. Tapi pertama kita mulai dulu dari peluang, karena pastinya founder banyak yang mikir, aku pengen punya bisnis, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Padahal founder, pintu peluang itu sebenarnya ada di depan mata kita. Menurut data BPS 2023, jumlah UMKM di Indonesia udah tembus lebih dari 40 juta unit. Dan kontribusi UMKM ke PDB nasional mencapai 61%. Nggak cuma itu, UMKM juga menyerap 97% tenaga kerja nasional. Artinya apa? Bisnis kecil, bisnis rumahan, bisnis di kampus, itu sebenarnya jadi peluang punggung ekonomi kita. Jadi, kalau misalkan ada orang bilang, bisnis itu hanya untuk orang besar, itu salah besar. Data yang ngomongin sebaliknya. Founder, tahu nggak kalau sektor kuliner itu adalah bisnis abadi? Orang Indonesia itu suka banget makan dari pagi sampai malam dan selalu ada aja tuh segmentasi pasar buat setiap makanannya. Survei Kompas 2023 menunjukkan 72% generasi muda lebih suka pesan makanan lewat aplikasi online. Artinya apa? Makanan rumahan punya peluang besar untuk masuk ke pasar digital. Contoh simple kayak catering sehat untuk anak kos atau menu diet untuk pekerja kantor. Cerita nyata nih, di Malang ada bisnis kecil rumahan. Awalnya hanya untuk teman dan tetangga, Bu Suhartini namanya. Beliau jual aneka kue dan cookies buatan dapur rumah. Sempet diremehkan, bisnis kue rumahan mau sampai mana sih? Tapi karena tekun dan berinovasi, akhirnya produk Tian & Cookies mulai laris di media sosial. Orderannya terus naik, bahkan menjangkau pelanggan dari berbagai kota. Hingga sekarang jadi UMKM yang go digital dan siap masuk pasar nasional. Founder, pelajarannya adalah makanan rumahan punya daya tarik asal kita punya inovasi. Next, peluang yang gak kalah penting adalah just tip atau jasa titip. Menurut We Are Social 2024, pengguna media sosial di Indonesia sudah 167 juta orang. Bayangin deh, sepertiga penduduk Indonesia setiap hari akses sosmed, entah itu Instagram, TikTok, maupun sosmed lainnya. Dan sebagian nih jadi pembeli atau penjual just tip. Just tip itu sederhana, kamu beli barang di luar negeri atau luar kota, terus ada yang nitip lewat kamu, untungnya ya didapat dari Pijasa.
Dan konsumennya juga senang karena mereka nggak perlu repot-repot beli sendiri. Next Founder, zaman sekarang semuanya tuh serba digital. Dan itu nggak cuma peluang, tapi juga kewajiban buat kita semua kalau misalkan mau masuk dunia bisnis. Data dari APJII 2024 menunjukkan pengguna internet di Indonesia tuh udah tembus 220 juta orang. Itu artinya 79% penduduk Indonesia sudah terhubung dengan internet. Terus, apa hubungannya sama bisnis? Kalau dulu kita harus sewa toko, buka ruko, bayar sewa mahal. Sekarang, bisnis cukup modal internet dan juga skill loh. Jasa online yang lagi banyak diminati, contohnya ada desain grafis untuk brand UMKM, admin sosial media, copywriter untuk iklan online, sampai virtual assistant buat kantor-kantor luar negeri. Contoh case nyatanya, di survei yang dilakukan oleh Upwork and Freelance Union 2023, dikatakan kalau 1 dari 3 anak muda di Amerika itu sudah menjalani kerja lepas alias freelance via online. Dan di Indonesia, tren ini juga naik terus. Founder-founder bayangin aja nih, kamu duduk di kafe kecil di Sukabumi, tapi klien kamu dari orang Amerika, Singapura, Jerman. Gila gak sih? Bisnis kelas dunia, bos. Modalnya cuma laptop dan wifi. Founder, tadi kita udah ngebahas peluang bisnis nih. Sekarang kita bergeser ke bagian 2 yang gak kalah penting, yaitu skill bisnis. Ingat, peluang emang banyak, tapi kalau nggak punya skill untuk ngembangin, akhirnya bisnisnya mendek deh. Aduh, untung aku masih selamat. Makanya jangan nerobos lampu merah. Kalau nggak hati-hati, bisa celaka loh. Lebih dari 10 orang meninggal karena kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Banyak di antaranya akibat melanggar lampu merah dan tidak menggunakan helm. Founder, ayo kita mulai disiplin berlalu lintas. Pakai helm, gunakan sabuk pengaman, dan hormati lampu merah. Ingat, keselamatan lebih penting daripada keburu-buruan. Pesan ini dipersembahkan oleh 105,6 FM Radio Digital dan Podcast KMN Sukabumi. Founder, banyak bisnis anak muda yang jatuh di sini. Semangatnya tinggi, produknya unik, tapi uang modal, uang untung, dan uang pribadi nggak ada catatannya. Survei dari OECD dan OJK 2022 menunjukkan tingkat literasi keuangan anak muda Indonesia masih di bawah 40%. Artinya masih banyak banget yang belum paham cara mengelola uang yang baik dan benar. Bayangin aja, kamu jualan makanan rumahan, hari ini tuh untung 200.000. Terus uangnya dipakai buat belanja baju. Besoknya mau beli bahan dagang lagi, untungnya udah hilang kemana? Jadi poinnya, manajemen keuangan itu skill dasar yang harus dikuasai setiap founder. Next, skill yang gak kalah penting adalah komunikasi dan negosiasi. Survei Harvard Business Review 2023 menyebutkan 82% kegagalan kerja tim dan kerjasama bisnis itu terjadi karena komunikasi yang buruk. Dalam bisnis, komunikasi bukan cuma soal promosi ke customer, tapi juga bicara sama supplier, partner, dan tim internal. Bayangin juga kalau kamu nggak bisa nego harga bahan, padahal bisnisnya makanan, akhirnya biaya produksi jadi mahal dan harga jualnya nggak kompetitif. Founder juga gak bisa nih kalau cuma bilang produk kita enak atau bagus. Ya, itu mah semua orang juga bisa ngomong gitu kali. Tapi founder bisa gali-gali lagi nih bahan-bahan premiumnya, kebersihannya, sampai cerita di balik bisnis founder semua. Next founder, data dari We Are Social 2024 nyebut nih kalau pengguna media sosial di Indonesia udah 167 juta orang.
Dan itu adalah market terbesar buat bisnis sekarang. Kalau kamu jualan makanan rumahan, just tip, tapi nggak ada di Instagram, TikTok, atau WhatsApp bisnis, sama aja kamu nyimpen toko kamu di gudang kosong. Ini bukti kalau digital marketing itu wajib ada. Skill yang bisa kita pelajari adalah belajar Facebook Ads, Google Ads yang bisa memperluas pasar bisnis kamu. Oke founder, kita udah ngobrol lumayan panjang ya di segmen kedua ini. Kita mulai dari peluang, ada makanan rumahan, just tip, dan jasa online. Dan dilanjut dengan skill penting dari manajemen keuangan, komunikasi, sampai digital marketing. Kalau kita simpulkan, sebenarnya dunia bisnis itu nggak sulit ya, asal kita mau melihat peluang, ngembangin skill, dan konsisten. Sebelum kita masuk ke penutup, aku ada pesan nih untuk jangan takut mencoba dan jangan takut untuk gagal. Sebab dari sana kita belajar cara untuk terus terbang dan mengudara. Ini dia lagu dari Id Kitab, Mengudara. Happy listening founder, tetap stay tune di 105,6 FM radio kami bersama aku Sarah di program Hustle Up, dari ide jadi income. Halo lagi founder, nggak kerasa ya, udah 30 menit kita ngobrol santai pagi ini di 105,6 FM radio kami bersama Sarah di program Hustle Up, dari ide jadi income. Tadi kita udah bahas banyak hal penting banget buat para founder semua. Pertama, kita ngobrol tentang kesalahan umum entrepreneur pemula yang harus banget dihindari. Kedua, kita juga bahas mindset penting supaya bisnis bisa jalan lebih jauh. Ketiga, kita masuk ke peluang bisnis yang sebenarnya ada di sekitar kita. Dan yang terakhir, kita dalami skill penting dunia bisnis yang wajib banget dimiliki. Dengan bekal skill ini, bisnis kamu bisa tumbuh lebih stabil, kuat, dan nembus ke level berikutnya. Sarah pengen pesen juga nih buat kamu yang lagi istirahat di kantor, lagi rebahan di kosan, atau sibuk di dapur. Setiap orang punya kesempatan yang sama ya. Semua berawal dari ide dan tekad untuk hustle up. Oke founder, terima kasih udah nemenin Sarah pagi ini di 105,6 FM radio kami. Program Hustle Up, dari ide jadi income akan balik lagi di hari dan jam yang sama. Jangan lupa dari jam 8 sampai jam setengah 9 pagi. Sampai ketemu lagi di siaran berikutnya. Tetap semangat, tetap berjuang, dan ingat setiap ide punya kesempatan untuk jadi income. Aku Sarah pamit, see you next time founder.